Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Riani. Jadi kali ini aku bakal sharing tentang persoalan GERD lagi dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai Kak, sehabis sakit GERD berat badannya sempat turun nggak? Terus gimana cara naikin BB setelah sembuh dari GERD dan juga anxiety itu sendiri. Jadi pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Aku tuh dulu semenjak sakit GERD dan juga anxiety, berat badan aku selama kurang lebih 2 bulan. Cuman sakit aku tuh hampir setahun sampai sekarang sih sekarang udah mendingan, jauh lebih mendingan gitu. Kalau bisa dikatakan sembuh sih ya sembuh gitu, cuman agak sensitif gitu karena memang aku lagi stres banget ngadepin skripsi, jadi ya begitulah, nggak bisa tenang sedikit gitu ya. Nah dulu itu aku dalam kurun waktu 2 bulan itu aku udah turun berat badan 6 sampai 8 kilo ya. Jadi bener-bener turun drastis. Jadi sampai orang tua, kerabat, saudara dan lain sebagainya itu sempat nanyain aku gitu kan, kenapa kok kurusan banget gitu ya. Karena kalau semenjak aku sakit GERD dan juga anxiety kan makan aku jadi berhati-hati banget gitu loh dalam memilih makanan. Terus juga gak bisa makan banyak, waktu itu bisa mungkin sekitar 2-3 sendok doang gitu. Habis itu udah, karena emang pada waktu itu kondisi lambung aku bener-bener sensitif. Jadi kena makan dikit langsung ngerasa kenyang banget gitu, ngerasa full banget, ngerasa sakit banget pastinya. Jadi aku gak bisa makan yang bener-bener banyak gitu. Terus juga gak bisa makan gorengan, gak bisa makan fast food, mie instan dan lain sebagainya. Jadi itu pemicu berat badan aku turun drastis pada waktu itu. Dan makanannya itu pun cuma sekedar direbus gitu-gitu doang, teman-teman. Jadi bener-bener drastis banget turunnya berat badan aku. Dan sekarang teman-teman bisa lihat aku tuh sekarang udah jauh lebih better ya secara fisik. Aku tuh udah gemukan sekarang. Dulu tuh pas aku sakit berat badan aku tuh kisaran 46 sampai 47 kilo, dan itu menurut aku udah kurus ya, sebagai aku pribadi itu udah kurus banget malah. Sekarang itu aku udah naik berapa kilo ya, pokoknya kemarin nimbang tuh aku udah capai berat badan 55 sampai 56 gitu, dan itu gede banget sih menurut aku. Aku ngerasa wah ini bukan sehat lagi tapi emang berisi banget gitu ya. Jadi sekarang aku lagi program ngurangin makan, bukan nggak makan sih tapi ngurangin gitu ya, gorengan dikurangin dan lain sebagainya gitu, karena aku ngerasa berat badan aku sekarang overweight gitu kan. Dan ada beberapa tips yang bisa aku bagiin ke teman-teman, tapi ini tips aku karena pengalaman aku pribadi ya. Jadi kalau misal teman-teman ada yang pro dan kontra ya terserah gitu, karena emang pengalaman orang kan, tiap orang kan beda-beda gitu. Jadi kalau menurut aku sih kunci utama biar berat badan teman-teman itu stabil lagi adalah teman-teman harus sembuhin yang namanya lambungnya gitu. Karena kan percuma teman-teman itu mau konsumsi suplemen dan lain sebagainya tapi lambung teman-teman itu lagi bermasalah, jadi nggak optimal gitu loh teman-teman. Kan percuma nih kayak kita beli jajanan yang mengandung lemak banyak tapi kondisi lambung kita ini sedang tidak baik-baik gitu, sedang tidak sehat gitu ya, percuma, nanti ujung-ujungnya tambah sakit gitu loh. Jadi kunci utamanya yaitu teman-teman harus fokus penyembuhan dulu gitu. Nah ketika dirasa lambung teman-teman ini udah mendingan, baru teman-teman nanti bisa melakukan program penaikan berat badan gitu, misalnya dengan mengkonsumsi rempahan seperti temulawak. Itu temulawak manjur banget, karena aku waktu itu juga sering sih minum temulawak karena kan dia emang menambah nafsu makan ya. Jadi sehari itu kalau misal teman-teman perutnya udah nggak sensitif lagi tentang konsumsi rempahan, teman-teman bisa konsumsi temulawak sehari sekali, atau misal 1 minggu itu 3 kali gitu. Nah yang berikutnya adalah teman-teman bisa aktifin lagi yang namanya olahraga, karena dengan olahraga kan metabolisme tubuh kita ini jadi lancar gitu. Jadi otomatis untuk membentuk massa otot dan juga berat badan kita itu sendiri jadi lebih gampang ke depannya. Karena kan ada beberapa orang yang kurus gitu ya, setahu aku sih ya, ada beberapa orang yang kurus pengen naik berat badan tuh biasanya perbaiki metabolisme dulu dengan cara olahraga gitu. Karena selain menambah lemak, berat badan pun juga bisa ditambah dengan yang namanya massa otot gitu. Jadi teman-teman tuh naik berat badan bukan yang bergelambir gitu, enggak, tapi naik berat badan yang kelihatannya tuh sehat gitu, enggak overweight banget gitu loh.
Nah, yang berikutnya adalah sering makan dalam porsi yang kecil gitu. Nah, mungkin teman-teman yang ada GERD atau asam lambung pasti sering ya melakukan program ini, melakukan kegiatan ini, makan dikit-dikit tapi sering gitu. Dan itu menurut aku work banget sih, karena kan kita nggak bisa makan sekaligus banyak gitu ya. Kalau misal teman-teman pengen nambah berat badan, jadi rentan waktunya mungkin 5 jam sekali atau mungkin 4 jam sekali makan gitu. Porsinya yang sebelumnya dikit banget agak dinaikin, misal kondisi lambung teman-teman itu sudah mendingan gitu. Dan juga jangan lupa konsumsi banyak serat dan juga protein, misal dari telur, susu dan lain sebagainya. Untuk susu itu sendiri cocok-cocokan ya, karena kan ada beberapa kondisi dari teman-teman yang mungkin perutnya nggak tawar yang namanya dengan susu sapi gitu. Kayak aku pribadi, aku tuh nggak bisa minum susu pada saat sakit GERD gitu. Jadi aku cuma bisa minum Yakult atau susu prebiotik gitu, dan juga yogurt gitu. Jadi pas minum itu aku aman-aman aja. Padahal banyak ya, kebanyakan orang tuh nyaranin buat minum susu beruang gitu, tapi di aku pribadi nggak cocok gitu. Jadi balik lagi, itu semua cocok-cocokan. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman rajin konsumsi camilan yang bukan makanan berat ini ya, tapi camilan yang bergizi dan juga tinggi serat. Kayak misal roti gandum ataupun biskuit gandum gitu. Misal teman-teman udah mendingan lambungnya, teman-teman bisa konsumsi biskuit-biskuit yang kaya akan protein gitu, seperti biskuit susu dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa seperti aku sekarang. Aku kemarin itu teman-teman naik berat badan karena aku tuh sering banget mengkonsumsi namanya es krim gitu. Jadi aku sekarang los banget makan es krim. Aku nggak apa-apa makan es krim, cuman kalau udah tengah malam kayak makan coklat itu aku masih belum bisa ya, karena emang dulu sebelum sakit emang aku agak sensitif sih sama coklat, jadi itu perlu dihindari. Kalau misal untuk krim, susu dan lain sebagainya ya silahkan gitu. Di aku sih aman-aman aja ya. Jadi aku tuh berat badan naik gara-gara sering beli es krim gitu, karena es krim itu kan mood buster ya teman-teman. Jadi itu aja tips dari aku untuk menaikkan berat badan buat teman-teman sekarang yang lagi sakit lambung gitu. Dan menurut aku yang paling utama adalah teman-teman juga harus fokus penyembuhan gitu, karena mau sekuat apapun usaha teman-teman buat naikin berat badan, tapi kalau lambungnya tetap bermasalah ya gak ada perubahan gitu loh. Jadi perbaikin dulu lambungnya. Kalau misal dalam proses pengobatan, tuntasin dulu pengobatannya, baru kalau sudah mendingan teman-teman bisa perbaiki pola makannya. Karena ingat, kalau lambungnya lagi bermasalah jangan sekali-kali coba rempahan, karena menurut dokter spesialis aku waktu itu bukannya menyembuhin malah memperparah gitu. Tapi cocok-cocokan lagi sih, misal ada yang sembuh dengan rempahan ya mungkin dia tim yang cocok dengan produk rempahan itu sendiri untuk menyembuhkan asam lambung begitu. Oke, jadi itu aja dari aku. Sekian, kalau ada salah kata mohon maaf dan see you next video. Bye.